Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam forum ini, forum diskusi untuk membahas program sekolah yang berdampak pada murid. Ya, dalam hal ini adalah kegiatan untuk aksi nyata dari pendidikan guru, yaitu membuat program yang berdampak pada murid. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada program namanya Kamis Cas. Ya, apa itu Kamis Cas? Ya, nanti kita akan tahu. Deskripsi program. Ya, nama programnya yaitu Kamis Cas. Nah, Cas yaitu singkatan dari cerdas akal, suci hati. Ya. Dinamakan Kamis Cas karena diadakan setiap hari Kamis setiap minggunya. Jadi ini rencananya hari Kamis. Dan kita juga bisa ambil hari lain, misalkan hari Rabu, maka jadilah Rabu Cas. Bapak Ibu, Cas itu sendiri artinya cara yang kita kenal ya, memasukkan power, energi ke dalam perangkat kita. Nah, kurang lebih filosofi kegiatan ini akan seperti itu, akan menyuntikkan energi positif kepada siswa. Program ini adalah salah satu penerapan budaya positif yang akan berpengaruh pada karakter, kecerdasan, dan kesuksesan di masa depan. Tujuan program ya, melatih atau membina kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional siswa. Yang kedua, menguatkan kebiasaan berpikir positif dan merasakan emosi positif, serta keterampilan berinteraksi sosial positif, arif bijaksana melalui kegiatan siswa tampil di depan, memberikan penjelasan, bercerita pengalaman sendiri atau orang lain yang mengatur pelajaran dan berkaitan dengan suatu kutipan kata-kata positif yang diambil dari ayat suci, hadis, pepatah, kata bijak, dan lain-lain. Jadi ini ada kutipan ya, dan itu mereka akan tampilkan berbentuk apa, ada tambah-tambahnya. Latar belakang program ini dilandasi oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi ini adalah kutipan filosofi dari tulisan landasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Mas, tentang bagaimana pendidikan itu harus diarahkan untuk membentuk karakter positif siswa. Jadi murid yang terbiasa berpikir benar dan beremosi positif akan menggerakkan perilakunya untuk melakukan hal-hal baik atau positif sehingga dapat belajar dengan baik, hidup sukses dan bahagia. Jadi Bapak Ibu, bukankah keselamatan dan kebahagiaan itu adalah keinginan semua orang? Dua, latar belakang kedua, program ini sesuai dengan pemanfaatan aset sekolah, yaitu perpustakaan, akses internet, mikrofon, speaker, kebijakan sekolah, yaitu pelaksanaan apel pagi. Jadi aset-aset apa ini? Aset fisik ya, dan aset politik. Tiga, program ini sesuai dengan visi sekolah yang berkaitan dengan membentuk siswa apa ini? Religius, berkarakter dalam hal ini karakter kreatif dan mandiri ya. Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Program ini juga dibuat karena data. Jadi ada data atau fakta bahwa siswa SMK Negeri 4 Bupati Utara yang kurang dalam hal literasi. Jadi istilahnya mereka ada quote itu, mereka mencari penjelasannya, mereka harus akses internet, membaca buku. Jadi itu dengan sendirinya terjadi literasi. Numerasi kurang dalam hal adat, kurang kesadaran diri serta manajemen diri. Nah, ini fakta. Selain itu, kurangnya motivasi internal dalam melakukan kebaikan atau hal positif lain. Nah, bisa kita lihat kan kalau dari pesantren itu kurang sekali. Mungkin ada keduanya siswa yang misalnya ada juga hanya ikut setengah hari, baru pulang tidak sampai selesai tuntas. Jika kurang kesadaran diri, kurang motivasi. Oleh karena itu, dengan tertanamnya kata-kata positif diharapkan mampu
motivasi internal siswa. Jadi ada kata-kata positif yang bisa memberikan inspirasi. Ringkasan program. Yang pertama, siswa dibina untuk percaya diri tampil ke depan teman-temannya untuk saling memberikan inspirasi, motivasi dan menyuarakan hal-hal baik yang tersirat dan tersurat dalam suatu kutipan. Dua, siswa mengemukakan ide, pandangan, menceritakan pengalaman atau menjelaskan maksud dari suatu kutipan yang bisa diambil dari ayat suci, hadis, pepatah, kata mutiara atau quotes dan lain-lain. Di hadapan seluruh siswa sekolah. Empat, waktu pelaksanaan program kerja kelas setiap minggu sekali yaitu hari. Yang saya hari Kamis dengan durasi 5-10 menit. Jika dilakukan hari Kamis, maka namanya menjadi Kamis kelas. 5. Pembinaan dilakukan oleh wali kelas sebagai bagian dari program kelas. Jadi ini program akan disambung oleh wali kelas. Selama ini kan wali kelas itu belum punya program, ya. Jadi ini akan menjadi programnya wali kelas. Dia yang akan menjadi pembina. Untuk satu orang siswanya akan mewakili. Pertama kan dia diajar, yang itu dalam kelas dulu, latihan. Habis itu kalau sudah ada yang kepercayaan yang tinggi, yang bagus bisa dilakukan ke apa yang wakili kelasnya. Diagram Y, jadi di sini diagram Y ini adalah suatu paradigma untuk melahirkan student agency. Jadi program ini melahirkan student agency, di mana di situ siswa itu menjadikan kebebasan ini sesuai minatnya. Tadi mereka memilih apa, ada choice, memilih kutipan hadis apa, ayat apa. Terus memilih mereka mau bawakan dalam bentuk apa, apakah lagu, apakah musikalisasi, apakah bisa bercerita atau pidato. Nah itu mereka memilih. Kemudian ada polis suara. Siswa berkesempatan menyuarakan gagasan apa yang mereka sukai, pengalaman, pelajaran dan kutipan yang mengandung nilai positif. Jadi mereka kalau selama ini guru yang bersuara, maka kita ingat siswa yang bersuara. Mereka saling memberikan motivasi, saling inspirasi. Nah, itulah namanya student agency, kepemimpinan murid. Ownership atau kepemilikan. Di sini ketika siswa itu kita amanahkan, otomatis dia akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, yang mempelajari, meresapi makna, menghubungkan dengan hal lain, yang mengatur pengalaman, menggunakan kata yang sesuai, ekspresi yang sesuai. Jadi itu akan menjadi tanggung jawabnya. Ya, itulah tadi program yang saya rencanakan. Mudah-mudahan bisa didukung ke depannya. Baik Bapak Ibu, ini kan tadi adalah program kita. Kira-kira apakah program ini sudah bisa menurut Bapak Ibu bisa menjawab permasalahan siswa kita ini yang kurang motivasi, kurang percaya diri, ya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kira-kira bisa mendukung latar belakang tadi ya, ada latar belakang dan juga mendukung visi misi sekolah? Apakah Bapak Ibu setuju? Visi misi sekolah ini harus kita ada misinya, ada visi, ada misi. Dan itu, kemudian siswa yang berkualitas, ya, berkualitas di sini kan apa namanya? Cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, cerdas emosinya, sikapnya. Jadi kenapa berkualitas? Karena ada dua terus tapi mungkin karakternya mungkin kurang bagus. Kira-kira Bapak Ibu bisa menunjukkan ini? Tapi ya. Oke. Nah, sebelumnya itu dalam kita sudah ada program yang serupa ya, yang membuat kita membuat siswa itu berbicara ke depan, tampil ke depan. Misalnya program apa Bapak Ibu? Program yang lalu-lalu. Ini tidak ada dominan pramuka ya. Atau Bapak Ibu ada program membina apa gitu, lomba-lomba. Ya, itu lomba yang bahasa dulu. Itu kan dominan pramuka kan? Secara administrasi. Oh, tidak ada aturan sejarah.
beberapa akhirnya, tapi kira-kira ketika siswa aktif yang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi kemarin itu Ibu sudah mengikuti diskusi tentang program sekolah yang saya gagas, yang saya rencanakan itu akan diadakan di awal semester depan, yaitu program CAS, Cerdas Akal, Suci Hati ya. Di mana program ini dibuat dengan tujuan untuk melatih kecerdasan siswa, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Program ini kegiatannya siswa itu dibina untuk melaksanakan suatu persembahan penampilan di depan teman-temannya, di mana di sini mereka akan mengutip satu kata-kata bijak atau kata-kata positif, inspirasi bisa diambil dari Al-Quran, kitab suci, dari hadis, atau dari pepatah-pepatah, ya, kata mutiara, dan itu mereka kembangkan untuk menjadi bahannya mereka presentasi, bentuk puisi, bentuk pidato, setiap terserah pilihan mereka. Nah, Ibu sebagai wali kelas berapa Ibu? Kelas 10 BKP. Nah, apakah Ibu setuju dengan kegiatan ini, program ini? Saya itu dari lihat pemaparan kemarin itu saya suka sekali, saya setuju. Memang hal-hal positif itu sering dan harus kita selalu sampaikan ke siswa. Terkait dengan yang sudah Ibu sampaikan itu, kami wali kelas juga sebenarnya di mana ada waktu itu sering kami sampaikan itu, hanya saja dia tidak terjadwal. Jadi di mana ada jam ngajar, jam kosong, tidak ada guru, ya kan wali kelas sampaikan itu. Jadi kalau sudah dengan ada program yang CAS itu, saya berharap sekali dia harus terlaksana. Insya Allah semester depan. Iya, supaya dia terkoordinir. Kalau kepala sekolah sudah, dan kalau program ini sudah menjadi bagian dari kebijakan sekolah, dan kepala sekolah sudah mendukung, insya Allah akan terlaksana. Karena banyak sekali sulitnya dalam mendukung visi sekolah kita, membentuk karakter siswa yang kreatif dan mandiri ya. Seperti itu. Kira-kira bentuk dukungannya Ibu ini kira-kira apa untuk program ini sebagai wali kelas? Menurut saya itu pengadaan kegiatan kemarin, karena dia ini kan butuh apa ini? Butuh kumpulan kata-kata itu. iya. Ada juga mungkin Ibu juga mungkin butuh mikrofon untuk latihan. Untuk Ibu, apakah waktunya Ibu bisa diluangkan untuk membina siswa? Insya Allah saya akan siap. Karena ini insya Allah akan jadi programnya wali kelas itu sendiri. Oh iya. Baik, sebagai bagian dari kinerjanya wali kelas. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya. Semoga terlaksana. Amin. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sengaja saya mengundang adik-adik sekalian untuk kita mendiskusikan program sekolah kurikuler yang akan diterapkan insya Allah pada semester depan, yaitu program CAS ya. CAS itu singkatan dari Cerdas Akal, Suci Hati. Jadi bagaimana kegiatan ini? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tahu dulu kegiatan ekstra kurikuler atau kokurikuler yang selama ini kalian ikuti ya.
berubah itu pramuka itu apakah sudah merubah dirimu yang tidak tadinya nanti masih manja-manja dengan itu pramuka ada perubahan apa begitu? Betul apa seperti itu? Ya, oke. Jadi ada juga pramuka yang diajar ya. Nah, tadinya kita tahu di tenda, dari tahu ada keterampilan yang lain. Kalau dia bagaimana, apa yang kamu sukai dan apa manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler yang lain? Kalau di pramuka saya lebih berani public speaking. Kalau di pesantren kilat kemarin saya jadi lebih tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan, apa-apa yang lebih baik dan tidak baik dilakukan. Dalam Kemarin dari panitia kan? Iya. Nah, berarti terlibat langsung itu mengkoordinir dari awal sampai akhir acara. Apa yang kamu rasakan untuk perkembangan diri kamu? saya jadi lebih bertanggung jawab tentunya, terus lebih berani untuk berbicara kepada orang banyak seperti yang saya katakan tadi. Hal-hal seperti itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dari ini. Oke, baik. Di sini juga ada yang ikut kemarin. Pesantren kilat dari panitia. Oh, yang pernah jadi pembaca undang-undang siapa? Oke, coba ceritakan pengalamanmu di kabupaten baca undang-undang itu, di mana semua orang tertuju sama kamu. Bagaimana? Apakah kamu merasakan manfaatnya itu? Atau kamu suka itu kegiatan itu? Jadi sudah terjadi. Sekarang apa yang kamu rasakan? Jadi terjadi lagi. Ternyata yang ditakutkan itu, ternyata tidak kita lakukan kan? Bisa kita lewati. Jadi kalau tadi saya simpulkan kalian bisa merasakan mendapatkan manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler ya, karena kalian terlibat langsung istilahnya, apalagi menjadi panitia yang pelaksana yang utama istilahnya, panitia inti lah, itu pasti lebih